Shalom saudara, jumpa kembali di dalam Refleksi Gema tanggal 6 November 2023. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu untuk kembali meneguhkan iman percaya kami, meyakini Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, tolonglah kami di dalam kelemahan kami, agar kami beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan refleksi Gema khususnya dengan topik Allah mengatasi ilah, yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-19 dan pasal yang ke-20. Namun, saudara tentu saja bisa membaca secara lengkap, tapi di kesempatan kali ini saya hanya akan membacakan khususnya di dalam pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai yang keempat, lalu dilanjutkan di dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Saya akan membacakannya di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir menjadi ciut. Aku akan menggerakkan orang-orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang. Setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya. Kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir akan hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Mereka akan meminta petunjuk kepada berhala dan tukang jampi, kepada arwah dan roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikian firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Ayatnya yang ke-19. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena penindas-penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka, yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan kurban sembelihan dan kurban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan. Mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Saudara, membaca dua bagian ini, mungkin kita akan menjadi sedikit bingung. Jadi Tuhan itu mau menghukum atau mau menyembuhkan orang-orang dari Mesir ini. Tetapi jikalau kita mau melihat di dalam narasi yang lebih luas, memang di dalam kitab Yesaya di sekitar dari pasal 19-20 ini, Tuhan memang sedang berbicara kepada Nabi Yesaya tentang penghukuman bagi bangsa-bangsa, khususnya oleh karena kefasikannya, ataupun juga termasuk karena penyembahannya kepada ilah-ilah. Dan kita mungkin juga tahu bahwa bangsa Mesir adalah bangsa yang memiliki banyak sekali ilah. Sehingga di dalam peristiwa Israel waktu dibawa keluar dari Mesir saja, terjadi adegan yang begitu spektakuler, di mana Tuhan Allah itu memberikan tulah-tulah yang sesungguhnya menjadi lawan dari para dewa-dewa bangsa Mesir. Dan ilah-ilah itu terbukti tidaklah berdaya di hadapan Tuhan semesta alam. Namun yang menarik dalam ucapan ilahi terhadap bangsa Mesir ini adalah Tuhan tidak hanya kembali menegaskan tentang kemahakuasaannya, kesanggupannya untuk membuat mereka akhirnya jadi kebingungan. Mereka menjadi ciut, mereka sesama orang Mesir bahkan saling menyerang. Bahkan berhala, tukang jampi, dan lain sebagainya disebutkan mereka tidaklah berdaya. Tetapi selain itu, di sana juga dinyatakan bahwa Allah juga sanggup untuk mendirikan mezbah, di mana di sana akan ada kesaksian,
akan ada umat yang berseru kepada Tuhan, akan ada juru selamat, dan akan ada waktu di mana Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang Mesir, dan mereka pun akan datang beribadah kepada Allah yang sejati. Maka tepatlah judul perenungan kita hari ini adalah Allah sanggup mengatasi ilah, tetapi juga Allah kita sebetulnya sanggup untuk menjadikan para penyembah ilah itu menjadi penyembah Allah. Maka saudara, bangsa Mesir yang adalah bangsa yang seharusnya juga layak untuk menerima hukuman Allah, sebagaimana kemudian dinyatakan di dalam pasal yang ke-20 jikalau kita membaca secara lengkap. Tetapi di tengah-tengah kesuraman itu, rupanya ada anugerah Allah yang diberikan. Bahkan di sana dicatat ada juru selamat bagi mereka, ada kelepasan bagi mereka yang menerima akan anugerah Allah tersebut. Maka saudara, di dalam teks Alkitab, meskipun memang kita tidak menemukan secara detail seperti jemaat-jemaat di Korintus, jemaat di Roma, Efesus, Tesalonika, dan lain sebagainya, tetapi kalau kita melihat bangsa Mesir sebetulnya tidak ada catatan khusus yang menunjukkan bahwa mereka mengenal akan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, di dalam catatan sejarah kita bisa melihat hal tersebut, bahwa di sana pun ada orang-orang Mesir yang akhirnya mengenal akan Tuhan Yesus dan beribadah kepadanya. Bangsa yang masih menerima anugerah Tuhan adalah bangsa yang bersyukur. Sebab kalau misalnya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, ada bangsa-bangsa yang bahkan ketika menerima hukuman dari Tuhan, mereka habis lenyap dan mereka tidak ada lagi bahkan sampai hari ini. Maka itu menunjukkan kepada kita, selama masih ada anugerah daripada Tuhan dan perkenanannya, Ia mau untuk setiap orang yang dianugerahinya itu berbalik kepadanya dan mendekat kepadanya. Maka saudara, inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Jikalau saya dan juga saudara mendapat kesempatan untuk kita boleh kembali menilai melalui kesaksian kita masing-masing, apakah kita sampai hari ini masih menjadi pribadi yang menemukan anugerah Tuhan itu tersedia bagi kita? Jikalau kita memilikinya, maka saudara, ambillah kesempatan itu untuk kita bersama-sama, kita bertobat. Marilah kita bersama-sama melepaskan ilah-ilah yang mengikat akan kita. Dan putuskanlah untuk bersama-sama untuk kita berangkat, untuk kita pergi, kita berbalik kepada Tuhan dan mendekat kepadanya. Jika Allah sanggup mengatasi ilah Mesir, Ia juga sanggup mengatasi ilah-ilah kita. Kita mungkin bisa saja mengalami keterikatan, mungkin kita mengalami takut, kecewa, atau mungkin kita mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan, kita berusaha dan kita tidak bisa membebaskan diri. Saudara, marilah kita sungguh datang dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jikalau Ia sanggup mengatasi ilah-ilah Mesir, Ia juga sanggup mengatasi ilah saya dan saudara. Mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, berseru akan Sang Juru Selamat itu menolong kita. Dan saya percaya hati Tuhan rindu untuk menghajar kita, tetapi juga dengan maksud untuk menyembuhkannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kemurahan Tuhan. Tuhan boleh ingatkan kami kembali dan teguhkan kembali. Kiranya sungguh firman-Mu menegur kami dan sungguh mengajak kami kembali untuk boleh berjalan berbalik menuju kepada Tuhan dan mendekat kepadamu. Kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup yang berkarya di tengah-tengah catatan sejarah. Maka kami percaya Engkau akan terus menopang setiap kami pun untuk bisa berada di dalam pengatasan daripada Tuhan atas segala hal yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan, bawalah pertobatan kami ini menjadi sesuatu yang real di dalam hidup kami. Kami bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa-Nya dan di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Kami boleh memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kiranya saudara sekalian diberkati oleh Tuhan hari ini dan seterusnya. Amin.